menyampaikan bahwa sejak kemarin ada postingan di Instagramnya saudari Denis Caryesta dan Instagram saya, bahkan ada TikTok ya, yang ramai itu di TikTok, bahwa banyak pertanyaan wartawan ke saya, apakah benar telah ada perdamaian antara Bang Rasman dengan Denis Caryesta. Jawabnya ya, benar telah terjadi perdamaian atau kesepahaman antara saya dengan saudari Denis Caryesta yang sekarang saya panggil sebagai adik. Dari mana spirit perdamaian ini muncul? Sebenarnya sejak dari Denis hamil sampai dengan melahirkan, itu Bu Ade, Bu Eli, anak-anak saya, semua itu sudah menyampaikan keinginan mereka agar saya berbaikan dengan Denis. Karena bagi saya, dengan Denis harus menjalani hidup sendiri dengan situasi yang tentu berat pada saat itu, cukup bagi saya untuk memaafkan dia. Tetapi momentumnya belum tepat. Nah, jadi akhirnya berjalan begitu, dan sekitar 10 hari yang lalu saya dengan Pak Lan, Pak Hartono, kemudian ada sahabat saya, lalu kemudian ada Ketua Umum Laskar Merah Putih juga, Pak Arsyad, ada Pak ART juga, Sekjen. Kami lagi ada kegiatan di sini, dan pada saat saya akan pergi keluar mall di sini juga, di Sensi ini, di pintu utama, tiba-tiba ada orang manggil saya, Bang Rasman. Saya kaget, ternyata Denny. Dia pakai baju merah. Bang Rasman, lihat dong anak saya, ini anak saya Jeden gitu kan. Ya, saya spontan langsung datang pegang Jeden. Oh iya. Nah, pada saat itu, Jeden, ini musuh mama ini. Tapi dulu kan Bang, sekarang kita damaikan Bang. Oh iya. Saya berangkat, terus langsung ada kegiatan dengan Pak Ketua Umum Laskar Merah Putih, karena saya sekarang adalah Wakil Ketua Umum Bidang HAM Markas Besar Laskar Merah Putih Republik Indonesia. Saya pergi dengan beliau, kemudian pulang di rumah, saya ceritakan ke Bu Ade. Saya ceritakan bahwa, saya bilang, saya tadi ketemu Denis, kaget lagi Pak. Ya, ada apa? Ya, saya jelasin. Itu anaknya begini. Akhirnya kita rembuk, tetapi saya harus hati-hati. Karena kita kan secara jujur, saya belum pernah berkomunikasi dengan Denis itu sebelum kami ribut. Yang ada setelah saya pegang Medina Zain, dia ribut, dan setelah itu praktis kami tidak pernah duduk satu meja dalam keadaan baik. Datang ke kantor saya, pernah ribut sama istri saya, pernah ribut sama saya, pernah ribut juga di salah satu showroom, dan bahkan di situ sempat saya dorong dia, sehingga relatif tidak ada komunikasi. Nah, tetapi ketika dia menegur saya itu, saya melihat ada semacam keinginan untuk berdamai yang tulus. Dan situasi itu saya ceritakan kembali ke istri saya. Ya sudah, saya sepakati dengan Bu Eli di Medan, Bu Ade, anak-anak saya, terutama Dr. Rizka, Dr. Anggi, Eja, Putri, Khalif, dan besoknya
karena dia bilang, "Bang, datang ya ke ulang tahun Jaden." Yang kedua, dia kirimlah ke saya undangan tanggal 15 November, ulang tahun Jaden yang kedua. Dan saya diskusikan. Kemudian setelah itu saya lihat, oh ternyata nomor kontak dia dengan saya tidak saling blok. Nomor saya dia tidak blok, nomor dia tidak juga saya blok. Nah, kemudian bertelepon, terus saya tanya, saya bilang, "Denis, kemarin saya ketemu kamu." "Ya bang, saya ketemu dengan sama ada anak kamu. Sekarang kita di gimana? Mau teruskah kita ribut, perang, atau kita berdamai?" "Udahlah bang, damai aja lah bang." "Ya sudah, kalau begitu kita damai, kan gak enak juga ribut. Terus saya udah punya anak juga, ya saya juga nggak nyaman. Atau juga saya juga merasa bahwa nggak baik bermusuhan." Akhirnya kami sepakati Sabtu ketemu di situ. Tempatnya di sini, di dalam. Pak Lan ini ada di situ dengan Pak Hartono, betul ya? Nah, kami di sini. Ternyata setelah ketemu dengan Denis itu cair. Baru saya lihat, oh ternyata orangnya asyik gitu ya. Artinya 3,5 tahun perseteruan kami itu, dalam waktu seketika kok kayaknya jiwanya sama jiwa saya sama ya. Keras, gacor, kemudian dengan serta-merta kita melupakan apa yang terjadi kegaduhan antara kami, dan akhirnya disebuah surat di konsep oleh Rahmat. Hari itu juga print satu surat perdamaian antara saya dengan dia, mencabut laporan saya di Polda Sumut, laporan dia di Polda Metro, kemudian tidak boleh lagi saling menyampaikan informasi yang negatif, baik saya ke dia, baik dia ke saya, baik Rasman ke Denis, baik Denis ke Rasman. Itu langsung ditandatangani plus cap jempol. Kenapa? Karena bagi saya ini menjadi sebuah bukti bahwa Rasman itu tidak pendendam. Tidak pendendam. Jadi bagi siapapun di luar yang mungkin merasa ada masalah dengan saya, sepanjang bisa kita duduk, monggo. Tidak masalah. Karena dalam teori yang saya baca, bahwa memaafkan orang yang salah itu biasa. Tapi memaafkan orang yang tidak bersalah itu luar biasa. Apa maksudnya? Kita merasa kita tidak bersalah, tapi kita dihantam orang itu, difitnah orang itu luar biasa kalau kita maaf. Dan ini menjadi bukti bahwa kalau saya bisa gambarkan, perseteruan saya paling panas itu justru dengan Denis, bukan dengan Hotman. Kalau dalam face to face ya. Nah, jadi saya melihat pada aspek satu, kemanusiaan. Yang kedua, hubungan ke depan. Yang ketiga, saya tidak mau Denis dan dia juga ke saya ada beban-beban kaitan dengan hukum, karena kita ingin masing-masing. Kita doakan Denis dengan Jaden berkembang, saya juga berkembang. Bahkan kami sepakat, kalau ada yang ganggu Denis, saya akan berdiri untuk dia. Dan kalau ada yang ganggu saya, maka Denis akan berdiri untuk saya. Begitu nih ya. Maka di situ dia dengan spontan membuat TikTok. Saya nggak ngerti nih TikTok ini, Bu. Ada yang sering TikTok, akhirnya lapor Pak Ketua, ini gacor Pak Ketua, ya saya ikut aja. Jadi itu semua. Nanti mungkin bisa ditambahkan oleh Pak Lan bagaimana komentar beliau tentang posisi perdamaian saya itu. Itu tentang Denis. Jadi saya akan ke Medan untuk mencabut laporan. Meskipun itu sudah dilimpahkan ke kejaksaan, saya yakin itu belum P21, maka segera akan ditarik.
Dan kalaupun sudah P21, saya akan datang ke persidangan, saya akan sampaikan bahwa kami sudah berdamai. Mohon kepada Yang Mulia untuk ya membebaskan saudara Dennis dari proses hukum. Itu baru gentle. Nah, kemudian Dennis juga sudah memberitahu ke penyidik Polda Metro bahwa dia juga sudah mengirim perdamaian dan juga akan segera mencabut. Dan kami sepakat tidak ada orang lain yang boleh mempengaruhi, kompor-kompori untuk kami tidak berbaik hati. Dan Dennis ini sebenarnya sebelum dia dengan Richard Lee pun saya udah oke, sudah bermaaf-maafan. Dengan Uya juga sudah bermaaf-maafan. Nah, jadi mungkin ini masalah kedewasaan. Tinggal satu nih dengan si kawan itu, dan saya nggak pernah minta damai sama dia, makanya kita berhadapan sampai hari ini. Nah, sedangkan Bu Ade, saya ada masalah dengan Nikita Mirzani kemarin, itu biar kita lihat prosesnya seperti apa. Tapi prinsip kami, kita nggak pernah mau cari musuh, karena kami memaafkan orang. Ini sebuah pesan bahwa kalau kita memelihara dendam kepada seseorang, yang ada penyakit hati, sehingga kita akan terganggu saraf-saraf berpikirnya kalau kita senantiasa memikirkan orang lain. Gitu Pak ya? Saya kira itu nanti bisa ditambahkan oleh Pak Lan. Kemudian yang kedua, tentang Pak